Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Bagus. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan keinginan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Ya. Ibu absen dulu ya. Asmi, Hadir Bu. Ai, Hadir Bu. Azril, Hadir Bu. Desi, Hadir Bu. Dian. Tidak hadir Bu. Kenapa dia tidak hadir? Sakit Bu. Sakit ya. Berarti semuanya hadir ya? Hadir, Ya, Bu. semuanya hadir. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sepertinya kalian kurang semangat. Udah pada sarapan belum? Sudah. Udah belum Sultan? Kenapa lemes sekali? Dia sakit Bu. Sakit, kenapa sakit? Nah, jadi kalau mau pergi ke sekolah itu harus sarapan biar kuat dan dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, jadi Ibu punya apa ini? Apa namanya? Ice breaking atau yang yel biar belajar kita lebih semangat. Ada yang tahu nggak tepuk semangat? Tahu. Jadi semuanya tahu ya? Tahu Bu. Coba kita sama-sama, ayo tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Ya, biar lebih fokus, bagaimana kalau kita tepuk fokus? Tahu nggak? Tahu Bu. Ayo tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mendengar. Mengingat. Ulangi. Ayo tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Ayo, tahu nggak tepuk konsentrasi? Tahu, Bu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan komponen biotik dan komponen abiotik serta dapat menyimpulkan isi dari teks eksplanasi serta siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada komponen abiotik dan komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Benda-benda tak hidup. Komponen biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik lingkungan
Benda-benda yang tidak hidup. Nah, Ibu ada contohnya dari lingkungan hidup dan lingkungan yang tidak hidup. Ini merupakan contoh dari komponen hidup atau komponen biotik, ya kan? Yang pertama ada gambar apa ini? Hewan merupakan contoh dari komponen biotik. Lalu yang kedua ada manusia. Perhatikan manusia. Manusia juga merupakan contoh dari komponen biotik. Lalu yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan juga merupakan contoh dari komponen biotik, komponen lingkungan yang hidup. Tiga ini merupakan contoh dari komponen biotik. Lalu yang kedua, komponen apa tadi yang kedua? Komponen abiotik. Nah, ini adalah contoh dari komponen abiotik. Perhatikan gambarnya. Yang pertama ada gambar apa ini? Air. Ada air. Air merupakan contoh dari komponen abiotik. Lalu yang kedua ada tanah. Ini adalah tanah. Tanah juga merupakan contoh dari komponen abiotik. Lalu yang ketiga ada apa ini? Udara. Ini adalah gambar udara. Udara merupakan contoh dari komponen abiotik. Lalu yang terakhir ada sinar matahari. Sinar matahari juga merupakan contoh dari komponen abiotik. Keempat gambar ini merupakan contoh dari komponen abiotik lingkungan yang tidak hidup. Nah, jadi anak-anak ibu berarti sudah paham kan apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Nah, coba kalian perhatikan di lingkungan sekolah kita ini. Pastikan di lingkungan sekolah kita ini ada komponen abiotiknya dan komponen biotik. Coba sebutkan satu contohnya dari komponen biotik. Apa komponen biotik yang terdapat di lingkungan kita ini? Tanah itu termasuk biotik pohon. Baru sinar matahari itu termasuk komponen abiotik. Lalu ada udara termasuk komponen abiotik. Ada air kan, air ada yang tergenang berarti termasuk komponen abiotik. Berarti semua anak-anak ibu sudah paham ya tentang komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, di buku kalian coba buka halaman 20. Di situ ada contoh dari teks eksplanasi yang berjudul ekosistem dan perannya. Coba anak-anak ibu baca dan pahami apa itu teks eksplanasi. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi yang ada di buku kalian, tentang ekosistem dan perannya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Ya, hubungan antara timbal balik dengan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Nah, ekosistem itu terdiri dari dua jenis, ya kan? Ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Nah, ini adalah contoh dari ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan yaitu contohnya seperti ini. Apa ini? Sawah.
Sawah merupakan ekosistem buatan. Lalu ada waduk dan bendungan. Waduk dan bendungan merupakan ekosistem buatan. Lalu ada yang alami kan? Ekosistem alami itu yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Lalu tadi kan hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Nah, kembali lagi kita kepada pelajaran sebelumnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kedua komponen itu merupakan komponen yang memiliki hubungan timbal balik. Contohnya, kita ambil contohnya satu, yaitu dari komponen biotik ada tumbuhan, kan? Abiotik. Lalu dari komponen abiotik kita ambil contoh sinar matahari. Nah, hubungan keduanya yaitu tumbuhan yang merupakan komponen biotik dan sinar matahari yang merupakan komponen abiotik saling membutuhkan, yaitu contohnya tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, itulah hubungan timbal balik yang terjadi dari kedua komponen tersebut, yaitu tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, sekarang kan kita akan melakukan diskusi atau tugas kelompok. Ibu akan membagikan tugas ini pada setiap kelompok. Nah, tugasnya yaitu kalian harus mencari komponen apa saja yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita ini. Lalu interaksi apa yang terjadi di antara kedua komponen tersebut yang baru saja Ibu jelaskan tadi, seperti contohnya itu yaitu tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, kalian juga seperti itu, mencari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, interaksinya apa yang terjadi ketika kedua komponen tersebut bertemu, ya. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok yang lain mendengarkan, ya. Presentasikan. Kami dari kelompok 1 yang presentasikan hasil kegiatan kami tentang komponen ekosistem. Komponen yang ditemukan adalah pohon mangga, batu, rumput, air di dalam tanah, rumput dan udara. Komponen biotik atau makhluk hidup yaitu pohon mangga, rumput, dan tumbuh. Sedangkan komponen abiotik benda mati yaitu batu, air, dan udara. Hubungan sampai di sini.
tahu bagaimana cara membedakan mana komponen biotik dan mana komponen abiotik, lalu bagaimana interaksi di antara kedua komponen tersebut, ya. Baiklah, dari hasil pembelajaran kita ini, kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu dalam sebuah ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara biotik dan abiotik menciptakan hubungan timbal balik yang mendukung kehidupan. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga lingkungan agar ekosistem tetap sehat. Nah, contoh kecilnya yaitu seperti membuang sampah, menanam pohon, dan membuang sampah, menanam pohon, dan merawat lingkungan sekitar kita seperti lingkungan di sekolah dan di lingkungan rumah. Ya, selain menyampaikan kesimpulan, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa diterapkan pada anak-anak sekalian. Ayo, Azril, silakan ketua berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Itu waktu itu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk bagaimana dan keyakinan bisa masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai.